Assalamualaikum, selamat datang Sobat Contoh Pajak. Menjelang berakhirnya bulan April ini, saya ingatkan bagi Bapak Ibu semuanya yang belum sempat laporan SPT tahunan, segera laporkan saat ini juga. Sesuai dengan ketentuannya, untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi seharusnya sudah berakhir per tanggal 31 Maret 2020. Ini artinya, jika Anda melaporkan SPT saat ini, maka Anda akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Tetapi, Direktorat Jenderal Pajak memberikan relaksasi, yaitu kemudahan tidak akan mengenakan sanksi atau denda sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi atau perorangan yang melaporkan SPT tahunannya paling lambat hingga tanggal 30 April 2020. Ini artinya masih tersisa waktu sekitar 1 mingguan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah wajib pajak badan mendapatkan kemudahan seperti halnya pada SPT tahunan PPh orang pribadi? Jawabannya hingga saat ini adalah tidak. Ini artinya Anda yang memiliki perusahaan dan memiliki NPWP badan tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak badan paling lambat hingga tanggal 30 April 2020. Setelah tanggal 30 April 2020, denda administrasinya akan diterbitkan jika Anda terlambat untuk menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Tetapi ada kabar baiknya. Yang pertama adalah terkait ketentuan dokumen yang harus dilampirkan pada SPT tahunan. Yang kita tahu untuk formulir 1770 dan 1771. Saya bahas yang dari 1770 terlebih dahulu ya. Pada formulir 1770 diperuntukkan untuk wajib pajak usahawan ataupun mereka yang termasuk dalam kategori pekerja bebas. Pada wajib pajak yang melakukan pembukuan dan melaporkan SPT-nya dengan menggunakan formulir 1770 diwajibkan juga untuk melampirkan laporan keuangan. Laporan keuangan di sini yang dimaksud adalah neraca dan laba rugi. Bagi sebagian orang, menyusun neraca dan laba rugi itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, bagi Anda wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dan melaporkan SPT-nya dengan menggunakan formulir 1770 mendapat kemudahan. Yang pertama adalah Anda tidak wajib lagi melaporkan atau melampirkan laporan keuangan berupa laba dan rugi, karena isian pada laba dan rugi itu biasanya akan dicerminkan pada formulir 1770 lampiran 1. Kemudian fasilitas berikutnya atau kemudahan berikutnya bagi wajib pajak pengguna formulir 1770 yang menggunakan pembukuan, yaitu tidak lagi harus melampirkan laporan keuangan berupa neraca. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan yang bernomor per 06 PC 2020. Di dalam lampiran dari peraturan ini disediakan format neraca yang disederhanakan. Bentuknya seperti ini. Begitu saja, tidak perlu terlalu detail sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hal ini berlaku juga untuk wajib pajak badan? Pada formulir 1771, jika Anda menggunakan pelaporan baik melalui e-form ataupun ISPT, formulir 1771 di situ selain mengisi dari induk dan lampiran dari 1 hingga lampiran 6, Anda juga diwajibkan mengisi transkrip, kemudian mengisi lampiran-lampiran lain yang diperlukan, misalkan seperti daftar penyusutan dan lain sebagainya. Tetapi untuk kali ini, SPT tahunan PPh badan yang disampaikan hingga tanggal 30 April cukup dilaporkan antara lain berupa formulir 1771 seperti biasa, yaitu induk, kemudian lampiran 1 hingga lampiran 6-nya, kemudian dilampirkan yaitu transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan. Dan jika ada PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 yang masih harus dibayar untuk wajib pajak badan, itu maka silakan dilunasi terlebih dahulu dan dilampirkan bukti pelunasan pajaknya jika SPT-nya menunjukkan status kurang bayar. Hal yang sama untuk SPT 1770. Nah, untuk SPT tahunan PPh badan, ini artinya wajib pajak tidak perlu sama sekali melampirkan laporan keuangan untuk pelaporan yang disampaikan hingga tanggal 30 April 2020 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan laporan keuangan akan dilampirkan? Pada peraturan per 06 2020, nantinya wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembetulan setelah periode April ini berakhir hingga tanggal 30 Juni 2020, yaitu melakukan pembetulan SPT atas SPT yang dilaporkan pada periode April ini dengan melampirkan keseluruhan dokumen sesuai dengan ketentuan normal.
pada SPT pembetulan seperti laporan keuangan neraca dan laba rugi atau mungkin ada daftar penyusutan juga harus dilampirkan. Jika Anda mencari atau membaca pada Peraturan 06 PJ 2020 tadi, apakah SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang statusnya UMKM atau menggunakan tarif PP23 mendapatkan relaksasi? Setelah saya baca ternyata tidak ada. Ini artinya bagi wajib pajak PP23 tetap melaporkan SPT-nya seperti biasa, dilampiri dengan rekap penghasilan bruto setiap bulan di tahun pajak atau tahun pajak 2019. Bagaimana cara menggunakan fasilitas ini? Apakah berlaku otomatis, artinya Anda langsung aja ikut laporan seperti ini secara online, misalkan dengan mengisi e-form atau e-filing? Ternyata bagi Anda yang ingin menggunakan fasilitas kemudahan penyampaian SPT tahunan 2019 ini, Anda cukup melakukan pengajuan secara elektronik dengan cara yang pertama login dulu di DJP Online, kemudian Anda masuk di menu info KSBP, kemudian Anda masuk ke bagian bawah sendiri. Di situ ada menu profil pemenuhan kewajiban saya. Jika Anda klik di situ saat ini, akan muncul satu lagi layanan yang bisa Anda akses secara online tanpa harus ke KPP atau tanpa harus menyurat ke KPP, yaitu layanan pemberitahuan penyampaian SPT tahunan 2019 dengan lampiran yang disederhanakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 06 2020. Kalau Anda mengklik itu, kemudian Anda mengirim layanan tersebut atau mengirim permintaan tersebut ke KPP, maka nanti secara otomatis KPP akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa wajib pajak ingin menyampaikan SPT tahunan dengan model sederhana sesuai yang diatur pada Perdirjen 06 2020. Ini artinya memberikan Anda kesempatan untuk segera menyampaikan SPT tahunan tanpa harus memikirkan banyak detail untuk isian SPT tahunannya. Anda mempunyai waktu 2 bulan nanti setelah April berakhir, yaitu Mei dan Juni, untuk menyusun SPT pembetulan dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang seharusnya atau sesuai dengan ketentuan normalnya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen untuk video ini. Dan terima kasih. Salam.